Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang dari Komisi 8 DPR RI, di mana saat ini Komisi 8 DPR RI sedang mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh yang membahas terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji di tahun depan. Lalu bagaimana nih dinamika yang terjadi di dalam ruang sidang, apa saja update-nya tentunya. Tentunya sudah bersama saya pemirsa legislator, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Aprozi Alam, untuk daerah pemilihan Lampung 2. Pak, ini tadi sedikit ada dinamika di dalam terkait dengan penurunan atau DPR ini sedang mengusahakan biaya haji tahun depan ini turun. Nah, bisa diceritakan Pak? Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana mengupayakan biaya haji itu turun secara maksimal. Nah, kalau kita tahu bahwa tahun kemarin kan turunnya 4.500.000. Nah, kalau kita kaji apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Wamen, turunnya baru 1 juta. Nah, sementara dari penjelasan Pak Wamen tadi, bahwasanya penjelasan Pak Wamen yang berada di media, bahwa ada penurunan harga bisa mencapai 85 juta. Itu kan tadi disampaikan hanya 88 juta. Berarti kalau 85 juta berarti tidak sejuta dong turunnya, bisa lebih dari sejuta. Kita tetap akan menggali itu. Dan kita juga akan mendorong bagaimana Kementerian Haji ini ada satu perubahan. Justru Presiden membentuk lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh, khusus tidak sama seperti Kementerian Haji, Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Dirjen Haji kemarin. Kalau sama, ngapain Pak Presiden buat lembaga khusus? Lembaga ini diperintahkan Pak Presiden membidangi haji dan umroh. Tentu bagaimana menghasilkan penurunan yang lebih maksimal, pelayanan yang lebih baik daripada haji-haji sebelumnya. Kalau sama kayak yang kemarin oleh Dirjen Haji, ya sama aja, kecewa dong Pak Presidennya. Sudah membuat lembaga baru, kementerian baru, cuma seperti itu. Nah, kita pengen mendorong ini. Kita mendorong apa maunya Pak Presiden dan kita akan kumpas habis. Saya lihat di situ kan, kita tahu kalau tahun kemarin ada namanya manasik haji di tingkat kecamatan. Saya tegaskan sampai sekarang, mau manasik tingkat kecamatan dilakukan di mana? Kita tahu KUA, contohnya di Provinsi Lampung. Alhamdulillah baru 30% kantor KUA, kantor urusan agama di tingkat kecamatan, itu baru 30% yang ada. Jadi manasik di tingkat kecamatan menggunakan apa mereka? Dan saya katakan bahwa manasik di tingkat kecamatan di Provinsi Lampung, nonsen tahun kemarin nggak ada. Nah, tahun-tahun sebelumnya dibuat 6 kali. Tahun kemarin saya jadi panja, sedur jadi 1 kali. Alhamdulillah kayaknya nggak kelihatan. Nah, tahun ini kita minta dihapuskan. Kalau misalnya kita berbicara biaya manasik Pak, itu kan katanya Pak, info yang saya terima itu bahwa manasik itu biayanya bisa digunakan setelah Lebaran Pak. Sedangkan orang setelah Lebaran itu udah siap-siap. Nah, itu biayanya kemana nih Pak? Wah, kalau situ belum sampai situ. Kalau biaya manasik haji tahun kemarin kan 100.000 per 1 jamaah. Nah, kalau 221.000 jamaah berarti uangnya 221 miliar dong. Nah, 221 miliar kan mendukung untuk turun lagi. Nah, kalau kemarin kan cuma 1 kali. Tahun 2024 6 kali. Tahun kemarin kita buat 1 kali. Tahun ini bila perlu tidak ada. Kan 221.000 bisa diberikan kepada jamaah kembali. Berarti masih mampu untuk diturunkan kembali. Saya tegaskan, saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, wabil khusus kepada Menteri Haji dan Umroh, tujuan Presiden mendirikan lembaga baru ini bagaimana menurunkan harga kepada jamaah, yang kedua memberikan pelayanan yang baik. Tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Pak, tapi target dari Bapak atau dari Komisi 8 sendiri berapa sih Pak turunnya Pak? Kalau target sih harus menyesuaikan ya, nggak bisa kita targetkan, kita akan lihat. Kita juga akan lihat bagaimana penerbangan, kan penerbangan dihitung 4 kali. Berangkat, kosong, pulangnya, berangkat lagi ngisi, pulangnya kosong. Apakah bisa ditekan kembali? Nah, tentu kalau kita bicara itu tergantung kurs dolar. Nah, kalau kita bicara di tingkat negara Indonesia, bagaimana hal-hal yang tidak prinsip bisa dihilangkan. Misalkan contoh manasik tadi bisa dihilangkan. Nah, itu yang kita pengen bagaimana mendorong itu, gitu loh. Atau mungkin dari konsumsinya. Nah, kalau kemarin pagi 10 real, siang 15 real, malam 10 real. Toh kalau seandainya dianggap berlebihan dengan angka tersebut, makanannya udah cukup lebih baik, diturunkan dikit kan bisa juga. Kita akan coba untuk hal itu. Baik. Berarti intinya bahwa masih ada beberapa part yang menurut Bapak masih bisa disisir tadi dari konsumsi, penerbangan atau apapun. Tapi yang jelas DPR RI memastikan bahwa akan berusaha untuk menurunkan biaya haji ini Pak ya untuk 2026.
Insya Allah ya tahun kemarin aja bisa kita turunin sampai 4.500, 4,5 juta, 4,5 juta. Tahun ini mereka baru nyebut 1 juta. Berarti tugas kami bagaimana? Kalau kemarin bisa 4.500 ya minimal separohnya dari 4.500 harus turun dong. Iya kan? Walaupun kurs dolar naik, kita juga bangga, dia bilang kurs dolar naik, cuman udah turun. Nah ini pertanyaan juga kita akan gali nih, gimana dia nutupinnya kan? Nah, Tujuan supaya ada Kementerian Haji, Pak ya? iya kita ada tujuan Kementerian Haji, bahwa sekali lagi saya tegaskan Bapak Presiden berharap pelayanannya akan lebih baik, harganya lebih murah, itu tujuannya. Terima kasih Pak Aprozi, dan pemirsa itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Aprozi Alam, di mana tadi Bapak Aprozi ini memastikan komitmen DPR untuk berjuang menurunkan biaya ibadah haji di tahun depan. Tentu ini dapat menjadi kabar gembira bagi Anda pemirsa yang rencana tahun depan ini akan melakukan perjalanan ibadah haji, tentunya dengan perjalanan yang lebih nyaman dan juga lebih murah dalam segi pembiayaan. Pemirsa, itu sementara yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio.